Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adelitaman, kelas Sosiologi C semester 6, review buku ke-6 Pendidikan Anti Korupsi. Buku Wawasan Perilaku untuk Integritas Publik. Bab 1, Dinamika Pengambilan Keputusan Moral. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya berisiko serta berpotensi pada konsekuensi. Implikasi kebijakan dari pandangan seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dalam pelaksanaannya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, moralitas seringkali dipersepsikan sebagai karakter sifat. Ketika dihadapkan pada pilihan terkait integritas, diasumsikan bahwa seseorang akan melakukannya dengan berkonsultasi pada nilai-nilai pribadinya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu. Korupsi diartikan sebagai suatu tindakan tercela yang memanfaatkan barang publik untuk kepentingan pribadi. Penelitian perilaku menantang analisis biaya manfaat yang sangat rasional dan juga analisis pemahaman terbatas pada moralitas sebagai ciri karakter. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan moral. 1. Sebagai lawan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Untuk membedakan moral, etika, ingat bahwa moral mengacu pada konsepsi umum atau masyarakat dari perilaku benar dan salah, sedangkan etika merujuk untuk konsepsi hak dan perilaku yang salah antara kelompok tertentu dengan peran spesifik, misalnya pekerja sosial profesional, perawat, atau masa percobaan petugas pejabat. Yang kedua, pengambilan keputusan moral mengacu dengan proses yang digunakan oleh individu untuk menentukan apa yang benar atau moral, hanya tindakan untuk mengambil dalam situasi tertentu. Dengan pemahaman bagaimana individu menentukan perilaku moral, kita mendapatkan informasi tentang bagaimana melibatkan orang lain dalam diskusi tentang nilai-nilai moral dan etika masalah. Pada dasarnya, kebijakan integritas dapat berdampak pada dinamika internal pengambilan pilihan moral dan mendorong individu untuk mengikuti pedoman moral mereka dengan bekerja. Untuk mempengaruhi titik acuan moral seseorang ada dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan titik acuan moral. Meningkatkan titik acuan moral menyebabkan orang untuk membandingkan tindakan mereka sendiri dengan standar internal yang lebih tinggi, mendefinisikan ekspektasi etis, dan menekankan relevansi integritas dan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik dapat membantu menyesuaikan poin referensi moral masyarakat ke atas. Yang kedua, menekankan titik acuan moral. Bahkan individu dengan internal yang standar moralnya sangat tinggi terkadang gagal untuk mengikutinya. Contohnya model penyelarasan nilai-nilai Australia didasarkan pada anggapan bahwa tidak semua orang seperti itu sama dan bahwa tidak semua orang individu dalam organisasi memiliki nilai yang sama. Bab 2, integritas dalam konteks interaksi sosial. Integritas menjadi kata yang seringkali disebutkan beberapa dekade belakangan ini, namun pemaknaannya belum jelas. Ketidakjelasan itu mungkin terkait dengan terlalu banyaknya sesuatu yang dapat diberikan atribut integritas. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan kata moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap. Dalam dunia kerja, moral merupakan tolak ukur bahkan menjadi syarat utama selain standar pendidikan atau keilmuan bagi seseorang pencari kerja. Moral menjadi pemandu dan pengarah pikiran, sikap, dan tingkah laku yang dilakukan oleh individu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nilai ini merupakan pancaran atau aktualisasi jati diri manusia yang bersumber dari pola pikir keimanan yang dimiliki seseorang. Kata moral jika dipakai sebagai nomina maka ia sama arti dengan etika, sedangkan kata moral yang dipakai sebagai adjektiva maknanya sama dengan etis, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kata yang lebih abstrak dari moral adalah moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan atas asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.
Sedangkan dalam makna yuridis, istilah korupsi dapat dilihat dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada seorang manusia, korupsi berarti kemerosotan pada kecenderungan berperilaku dari apa yang seharusnya menjadi perilaku manusia. Sedangkan pada konteks pemerintahan suatu negara, korupsi berarti kemerosotan yang sifatnya sistemik terhadap praktik-praktik dan komitmen-komitmen yang membentuk sistem pemerintahan yang sehat. Makna korupsi seperti itu lebih menekankan gambaran korupsi sebagai fenomena sistemik dari sudut pandang sesuatu yang terkorupsi. Masalahnya, gambaran korupsi sebagai fenomena sistemik cenderung melebih-lebihkan peran kebaikan bersama dan cenderung mengabaikan adanya kemungkinan bahwa tindakan tunggal atau non-sistemik yang koruptif bisa sama destruktifnya dengan korupsi sistemik. Sementara itu, dari penjelasan tentang integritas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan keutamaan atau kebajikan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan upaya partisipatif terbaik mewujudkan kehidupan bersama yang baik. Dengan demikian, ekspresi integritas secara langsung berlawanan dengan korupsi, sementara tindakan yang berintegritas mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan bersama. Korupsi mengarahkan apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama demi kepentingan partikular. Sementara tindakan yang berintegritas mempromosikan atau memperbesar kemungkinan terwujudnya komunitas ideal, korupsi merusak atau memperkecil kemungkinan terwujudnya komunitas ideal. Karena arahnya secara substansial persis berlawanan, integritas tidak hanya secara empiris mencegah korupsi, melainkan secara logis niscaya menangkal korupsi. Dengan kesimpulan ini tidak berarti bahwa individu yang memiliki integritas cenderung mengabaikan pentingnya partikularitas. Bab 3 menerapkan wawasan etika untuk kebijakan integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan 3 makna etika. Yang pertama, etika berarti nilai-nilai atau norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika kerap disamakan dengan kode etik. Ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik dan yang buruk secara moral atau studi tentang moralitas manusia. Dalam arti ketiga inilah etika sama dengan filsafat moral. Makna ini sebenarnya sudah tergambar dalam istilah Latin etike atau etika yang berarti filsafat moral. Karena pada intinya etika merupakan sebuah refleksi rasional kritis atas moralitas manusia. Etika berbeda tegas dari etiket. Kedua istilah tersebut terkadang dipahami sebagai sama. K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika menyebutkan sekurang-kurangnya ada 4 perbedaan etika. Pertama, etiket berkaitan dengan cara suatu perbuatan atau tata krama, sedangkan etika memberi nilai pada cara. Artinya etika memberi norma dan menilai sesuatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Kedua, etiket lebih menekankan fungsi sosial relasional, sedangkan etika menekankan fungsi eksistensial. Etiket hanya berfungsi di hadapan orang lain. Hal itu tidak berlaku apabila Anda berjalan di jalanan yang sepi dan tidak ada orang lain. Etika juga diperlukan dalam relasi sosial, namun keberlakuannya tidak tergantung pada kondisi tertentu. Ketiga, etiket bersifat relatif, sedangkan etika bersifat universal dan absolut. Etiket pada umumnya berlaku pada satu tempat, namun belum tentu berlaku di tempat lain. Etika bersifat universal dan absolut karena etika berlaku bagi siapa saja, di mana saja, serta kapan saja. Keempat, etiket diukur dari sisi lahiriah, sedangkan etika melebihi sisi lahiriahnya. Dalam etiket, penilaian diletakkan pada penampilan seperti cara berpakaian, cara duduk, dan perbuatan lahiriah lainnya. Ada sebuah asumsi yang dipegang teguh dari setiap pembicaraan mengenai etika.
Setiap manusia adalah makhluk moral, dalam arti apapun yang ia lakukan menentukan status moralnya, entah sebagai manusia yang baik maupun sebagai manusia yang buruk. Dari perspektif ini, setiap orang seharusnya bertanggung jawab secara moral atas perbuatan-perbuatannya, dan pertanggungjawaban moral tersebut amat sangat ditentukan oleh apakah tindakannya benar-benar sejalan dengan standar moral yang diterima umum atau tidak. Kebaikan dan keburukannya sebagai manusia ditentukan oleh apakah perbuatannya sesuai dengan hukum moral atau standar moral yang berlaku bagi hidup sebagai manusia. Secara sosiologis, hal ini bisa dipahami. Setiap manusia merupakan produk kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, lingkungan hidup, agama, dan media. Dalam ruang moral di masyarakat tersebut, manusia hidup dan mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Dengan ini, korupsi memang dapat dinilai buruk dari segi moral, karena dampak yang diakibatkan oleh tindakan tersebut merusak kesejahteraan bersama. Tindakan tersebut juga dapat membawa akibat yang buruk bagi masyarakat dan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Kita bisa membayangkan lebih jauh akibat korupsi. Secara mendasar, korupsi dapat menghancurkan tatanan kehidupan sosial yang mengikat manusia satu sama lain. Kita juga dapat membayangkan bahwa korupsi dapat merusak kehidupan manusia dalam masyarakat dan cita-cita untuk membangun kehidupan bersama di atas dasar common good. Tindakan tersebut dapat dilihat sebagai sebuah sabotase melawan manusia, kepentingan semua orang baik laki-laki maupun perempuan, dewasa dan anak-anak yang seharusnya memiliki hak dasar untuk menikmati kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang wajar. Keutamaan kejujuran misalnya tidak dimiliki oleh seseorang yang hanya kadang-kadang mengatakan kebenaran atau hanya kalau hal itu menguntungkannya. Sekian pemaparan materi saya mengenai wawasan perilaku untuk integritas publik. Terima kasih.